Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Gunawan, MPM 2374 2007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian penyakit pada udang faname. Fokus pada biosecurity dan manajemen kesehatan. Ya, jadi udang faname adalah komunitas emas yang bernilai ekspor tinggi. Namun, potensi keuntungan ini selalu dibayangi oleh ancaman nyata penyakit. Mengapa pengendalian penyakit ini sangat krusial? Ada 3 alasan mendasar, yaitu pertama, satu, risiko ekonomi tinggi. Penyakit seperti WSS, V atau AHPND dapat menyebabkan kerugian finansial yang masif. Kita berisiko kehilangan 50% hingga 80% biomasa udang hanya dalam beberapa hari. Intinya, pengendalian penyakit adalah cara kita melindungi seluruh investasi yang telah ditanam. Yang kedua, stabilitas produk. Penyakit mengganggu produksi dan menghambat pencapaian target ekspor. Ketidakstabilan ini menurunkan daya saing kita di pasar global. Oleh karena itu, pengendalian penyakit menjamin kontinuitas dan keadaan suplai udang bagi pasar. Dan yang ketiga, kesejahteraan dan efektivitas. Artinya, pengendalian adalah pendekatan paling etis dan efektif dalam budidaya. Daripada mengobati, kita fokus pada pencegahan dengan menjaga biosecurity dan kualitas air. Ya, selanjutnya yaitu controlling atau pengendalian. Itu ada 3. Yang pertama itu pencegahan, menguatkan sistem sejak awal siklus. Yang kedua itu deteksi dini, mengenali masalah saat masih kecil. Yang ketiga, respon cepat, tindakan mitigasi saat penyakit terdeteksi. Ya, selanjutnya the big 3 penyakit udang faname yang wajib diketahui. Untuk kolomnya mohon maaf, itu lagi error, jadi saya jelaskan langsung. Yang pertama itu WSS atau White Spot Syndrome adalah musuh paling cepat dan mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan dicirikan dengan munculnya bintik-bintik putih di seluruh tangkang kulit udang. Dampak utamanya adalah kematian massal dalam waktu yang sangat singkat, seringkali hanya dalam 2-3 hari. Ini adalah penyakit yang membutuhkan respon biosecurity paling ketat. Contoh penyakit ini bisa dilihat pada udangnya. Yang kedua, AHPND atau yang dikenal dengan nama penyakit Necrosis hypothecarius akut. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang ketiga, EHP yang merupakan penyakit parasit, mungkin tidak menyebabkan kematian cepat seperti 2 yang lain, namun ini ada penyebab utama pertumbuhan udang kerdil atau stunting. Kita mulai dengan pilar pertama, yaitu biosecurity. Anggap biosecurity ini sebagai benteng pertahanan yang mencegah masuknya patogen ke dalam tambak. Ada 4 langkah. Yang pertama itu karantina dan uji benur. Ini adalah titik awal. Kita wajib memastikan benur yang akan kita tebar benar-benar bebas penyakit melalui uji PCR. Yang kedua, disinfeksi rutin. Semua yang masuk area tambak, mulai dari alat panen, jaring hingga sepatu pekerja, harus didesinfeksi. Yang ketiga, akses terbatas. Kontrol ketat keluar masuk tambak harus diterapkan untuk mencegah orang, hewan atau kendaraan membawa virus atau bakteri. Yang keempat, perlakuan air sumber. Air yang kita masukkan ke tambak harus disaring dan jika perlu disterilisasi untuk membunuh patogen yang terbawa dari alam. Yang pilar kedua berfokus pada manajemen kualitas air. Kenapa air? Karena stres adalah pemicu penyakit nomor 1. Udang yang stres, daya tahannya akan turun.
Untuk mengendalikan stres, kita harus menjaga parameter air tetap ideal. Nah, pertama, oksigen terlarut atau DO harus melalui di atas 4 ppm yang kita capai melalui penggunaan kincir yang efektif. Yang kedua, kita harus menjaga suhu, salinitas, dan pH agar tidak terjadi fluktuasi ekstrim. Perubahan mendadak bisa menyebabkan udang shock dan rentan penyakit. Nah, yang paling penting adalah mengendalikan limbah. Senyawa beracun seperti amoniak dan nitrik harus dikendalikan mendekati nol. Air yang bersih dan stabil sama dengan udang yang nyaman dan memiliki daya tahan tubuh kuat. Pilar ketiga adalah mengenai nutrisi atau bagaimana kita membangun imunitas udang dari dalam. Pengendalian melalui pakan fokus pada 2 hal, yaitu pertama, kontrol porsi pakan. Jangan memberi pakan berlebih. Kelebihan pakan akan menumpuk di dasar, menyebabkan penurunan kualitas air, dan itu justru memicu penyakit. Kedua, pakan fungsional. Kita tidak hanya memberi udang energi, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuhnya. Ini dilakukan dengan pemberian produk secara teratur, yaitu bakteri baik yang menjaga kesehatan saluran pencernaan udang, serta menambahkan imunostimulan seperti vitamin C atau glukon untuk memperkuat sistem kekebalan udang. Jadi kontrol bukan hanya di awal, tapi harus dilakukan seperti setiap hari melalui deteksi dini dan monitoring yang ketat. Ada 4 hal yang harus kita amati setiap hari. Pengamatan tingkah laku. Kita harus melihat apakah udang berenang lesu, naik ke permukaan, atau malah tidak mau makan. Perubahan perilaku adalah sinyal bahaya pertama. Yang kedua, pengecekan anco. Anco adalah alat kita untuk mengamati kondisi udang dan sisa pakan. Udang di anco harus terlihat sehat dan kita harus menghindari sisa pakan yang berlebihan. Sampling berkala. Lakukan pengecekan fisik dan jika perlu uji PCR secara berkala, terutama saat udang mulai menurunkan gejala mencurigakan. Yang keempat, pencatatan rutin. Semua parameter air, suhu, limbah pakan, dan tingkat kematian harian harus dicatat. Data ini sangat penting untuk mengambil keputusan cepat saat ada masalah. Lalu bagaimana jika penyakit terdeteksi? Meskipun kita sudah melakukan pencegahan, kita harus memiliki SOP atau prosedur standar operasional. Mitigasi cepat. Isolasi. Hal pertama yang adalah mengisolasi petak yang sakit. Hentikan semua transfer air dan peralatan ke petak lain untuk mencegah penularan. Yang selanjutnya, perlakuan air. Segera tingkatkan aerasi dan berikan probiotik atau zat penetralisir limbah untuk memperbaiki kondisi air. Panen parsial. Jika penyakit menyebar cepat dan sudah mencapai tingkat yang parah, pertimbangkan panen parsial untuk menyelamatkan sebagian biomasa dan mengurangi risiko total. Yang terakhir, persiapan siklus berikutnya. Setelah siklus berakhir, tambak harus drainase total, dikeringkan dan didesinfeksi secara menyeluruh. Proses ini wajib untuk memutus rantai hidup patogen di dasar tambak. Sebagai penutup, yang perlu kita garis bawahi adalah pengendalian penyakit yang udang faname bukanlah sekadar biaya tambahan, melainkan sebuah investasi penting jangka panjang. Keberhasilan budidaya faname modern sangat tergantung pada kontrol yang kompresif. Ini berarti kita harus selalu mengintegrasikan biosecurity ketat, manajemen kualitas air yang optimal, dan pemberian nutrisi fungsional yang mendukung imunitas udang. Dengan menjalankan strategi ini secara konsisten, kita tidak harus hanya melindungi modal kita, tapi juga menjamin terciptanya praktik budidaya yang aman, efisien, dan berkelanjutan di masa depan. Itu dia presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.